Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Cahyana, NIM 35120076, kelas 1D. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Soal pertama, pengertian etika dan hukum bisnis. Etika bisnis adalah tata cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Hukum bisnis adalah suatu akidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perdagangan, industri, dan keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Soal kedua yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang good corporate governance. Good corporate governance berarti pengelolaan perusahaan dengan baik. GCG ini pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Di dalam laporannya, Cadbury Committee menjelaskan tentang pengelolaan perusahaan. Laporan ini dianggap sebagai titik yang menentukan pelaksanaan praktik GCG di seluruh dunia. Cadbury Committee mendefinisikan GCG sebagai tatanan aturan yang menghubungkan antara pemegang saham, manajer, dan pemegang kepentingan, di mana pemegang perusahaan harus memperhatikan hak-hak mereka dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing. GCG ini memiliki prinsip, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Soal ketiga yaitu jelaskan tujuan good corporate governance. Yang pertama yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien, serta memberdayakan fungsi. Yang ketiga, adanya kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan dan perekonomian sosial. 5. Meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar perusahaan. Soal keempat, jelaskan cara mencegah terjadinya fraud. Yang pertama yaitu audit teratur. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu memfungsikan internal audit secara maksimal. Mungkin sumber daya manusianya masih kurang, maka dari itu pihak perusahaan harus memperhatikan masalah ini. Ada baiknya jika pihak perusahaan melakukan training khusus untuk menjadikan internal auditor bagi karyawan yang sudah berkompeten. Yang kedua yaitu disiplin SOP, Standard Operational Procedure. SOP ini dibuat untuk mendapatkan hasil kerja yang sesuai dengan standar kualitas dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu beri kenyamanan. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan yaitu adanya rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh karyawan. Di sini pihak perusahaan harus mencari jawaban mengapa karyawannya mengalami rasa ketidaknyamanan tersebut. Dan setelah mendapatkan jawaban itu, pihak perusahaan harus melakukan beberapa cara untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan tersebut agar tidak terjadi kecurangan. Yang keempat yaitu perbaiki kultur. Biasanya kecurangan terjadi karena karyawan yang belum memahami visi dan misi perusahaan, atau karyawan tersebut membawa kultur dari luar masuk ke dalam perusahaan.
pihak perusahaan harus melakukan treatment agar tidak terjadi kecurangan lagi. Yang kelima yaitu memberikan training keuangan. Penyebab terbesar terjadinya kecurangan di dalam perusahaan yaitu adanya masalah keuangan yang dialami oleh karyawan. Di sini pihak perusahaan harus membantu karyawannya, yaitu dengan cara memberikan training khusus keuangan sesuai dengan kebutuhan karyawannya. Soal kelima yaitu jelaskan kenapa CSR sangat penting. Adanya CSR, masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dapat merasakan atau mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, CSR juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan individual atau sosial budaya yang ada di sekitarnya. CSR juga sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat atau publik, serta menguatkan produk perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.